memutuskan untuk meninggalkan Bali? Alasannya itu yang pertama adalah karena suamiku kan bisnis usahanya expand, jadi harus adanya di Jakarta. Terus kalau misalnya dia pulang pergi ke Bali atau aku pulang pergi ke Jakarta, awalnya gitu kan, kemarin tuh kita sempet kayak gitu, tapi lama kelamaan kita berdua mikir, wah ini capek ya, nggak bisa kayak gini terus gitu. Ya udah akhirnya kita berdua ngobrol gimana ya biar lebih gampang. Ya udah mau nggak mau kita relain rumah kita di Bali, terus kita tinggal di Jakarta deh gitu. Tapi ini nanti lagi mau direnovasi juga sih sedikit gitu. Berarti yang rumah di Bali dijual? Enggak, rumah yang di Bali itu sekarang masih kosong, lagi dikosongin. Terus kemungkinan suamiku sih mikirnya dia bakal nyewain kayak long term gitu. Tapi ya aku sih terserah dia aja gimana. Ya banyak berita yang menyebutkan katanya, mohon maaf Kak Jedar bangkrut jual rumah di Bali, itu seperti apa tanggapannya? Masa sih? Sad. Kalau itu sih enggak, itu berita nggak benar gitu. Justru sekarang kita lagi berdua nih, aku dan suamiku tuh kita berdua lagi semangat-semangatnya balik ke Jakarta, excited soalnya kita pengen bisa biar suamiku lebih fokus juga sama bisnisnya dia, terus supaya apa ya, kayak awal-awal juga kita mikirnya karena papaku tuh udah tua gitu kan. Vincent bilang katanya papa kamu tuh udah tua, gimana kalau kita juga tinggal di Jakarta aja semuanya biar bisa lebih deket sama orang tua kamu gitu, karena orang tua kamu lebih tua daripada orang tua aku, kata dia gitu. Kan dari awal kan Kak Jedar sendiri kan pengen banget, awalnya kan kekeh ini buat mau dijual Ini, terus sampai akhirnya pindah lagi ke sini. Seperti apa sih kan mungkin yang pindah lagi ke sini? Enggak, kalau dulu itu awalnya kenapa pengen dijual, soalnya waktu itu aku kan yang pas kena tipu itu tuh aku nggak bisa bayar cicilan ini gitu, jadi cicilannya nunggak waktu itu 3 bulan. Tapi ya udah kita usahain dari sana dari sini, terus tetap kerja juga ya bisa kebayar, terus sampai sekarang juga masih jalan cicilannya gitu. Dulu awalnya tuh kan mau dijual karena kaget tiba-tiba cicilannya nunggak gitu, karena uangnya ternyata nggak ada yang masuk ke situ gitu, yang kena musibah penipuan itu gitu. Kalau sekarang pindah lagi ke Jakarta sih aku seneng-seneng aja gitu. Kita juga udah nyari sekolah baru buat Elbara, terus aku juga udah mulai desain rumah ini, soalnya ini mau direnov kan gitu, jadi mau nambah dapur, mau ditambah kamar, terus mau dibikin ruang tamu di situ, tangga, parkiran gitu-gitu. Tapi rumah di Bali itu statusnya rumah Kak Jedar sama Vincent sendiri atau sewa nih Kak? Soalnya kan netizen pada mempertanyakan nih apa benar. Punya Vincent itu rumahnya. Berarti aku sama Vincent. Iya. Berarti nggak sewa nih kayak rumah yang di Bali? Hah? Enggak sewa. Kejadian Justru kita suamiku rencananya mau nyewain ke orang long term gitu. Jadi kan itu habis-habisan ya ketika merenovasi di Bali itu gitu. Bukan renovasi, itu bangun dari Iya, awal. bangun dari awal, bangun dari awal. Apa nggak sayang gitu untuk Sayang banget. Itu aja selama proses packing tuh aku tuh kayak sedih gitu, nyopotin lampu, terus kayak packing baju gitu, mana lemarinya baru jadi, dapurnya baru, pokoknya semuanya baru deh, satu rumah itu kan baru gitu. Jadi kayak udah ngerasa rumah gitu, karena kan prosesnya dari bangun, terus nyiapin rumahnya, bersih-bersih, terus pasang furniture, terus akhirnya kita tinggalin 8 bulan. Habis itu ya udah kemarin kita bungkus semuanya, rapihin, balik ke Jakarta gitu. Aja 8 bulan tinggal di sana, kenangan apa aja sih yang udah terbentuk di sana itu? Banyak. Jadi kayak jadi kan itu rumah pertama, rumah tangga aku sama Vincent kan. Jadi kayak pertama kali kita berdua bener-bener kayak desain rumahnya, terus pilih-pilih furniture, pilih cat, pilih model jendela gitu-gitu, model
gagang pintu, semuanya lah perintilannya itu kita berdua yang pilih. Terus pas jadi pun kita seneng banget, kita rayain kalau di Bali tuh namanya melaspas gitu, jadi kayak ngerayain rumah baru gitu, adat Bali, itu seneng banget. Terus kita tinggal di situ, keluargaku datang, terus El Barak juga seneng banget rumahnya gitu, karena kita punya kolam berenang di lantai 3, terus ngadepnya tuh ke sawah gitu. Pokoknya tuh rumahnya enak banget deh, bagus banget. Cuma ya itu ya namanya aku kan dulu pindah ke Bali, aku pikir aku udah bisa retired, apa tuh namanya retired ya bahasa Indonesianya, pensiun. Aku tuh mikirnya tuh aku udah bisa pensiun gitu, maksudnya ya udah aku tinggal muterin duit aku aja, tabungan aku puterin gitu kan. Ternyata kan kemarin diputerin tapi aku kena tipu, ya udah uang aku ludes aja gitu kan. Jadi ya mau nggak mau aku juga harus dukung suami, dimana suami di sini mau kerja lebih keras lagi, ya udah aku harus support gitu, berada di sisinya. Meskipun aku tahu rumah di Bali itu rumah impian kita sekeluarga gitu, kita kayak seneng banget di situ, view-nya bagus banget, semua seneng gitu. Jadi ya itulah pengorbanannya gitu. Jadi El ada komen gak sih kak? Mungkin El ada komen gak sih akhirnya pindah lagi kayak Sini El mau komen nggak pindah ke Bali? Sempat mempertanyakan gak sih Jedar anak-anak apalagi El yang sudah besar yang harus gonta-ganti sekolah nih, Iya. pindah sana pindah sini. Untungnya El Barak itu anaknya suportif banget, dia tuh bisa ngertiin orang tuanya, situasi orang tuanya gitu. El Barak, kamu excited nggak pindah ke Bali? Iya, aku excited pindah ke Bali. Cuma nggak tahu deh nanti kalau aku udah di Jakarta mungkin aku excited juga pindah ke Bali lagi. Gitu katanya. Tapi dia seneng sih, untungnya dia juga excited sama sekolah barunya di sini gitu. Terus iya pokoknya kayaknya El Barak tuh kan tipe anak yang family man banget gitu. Jadi dia sebenarnya dimanapun dia bersama keluarganya dia pasti akan ngerasa happy dan nyaman gitu. Jadi kalau bicara jujur, enakan tinggal di Bali atau di Jakarta sih? Kalau secara hidup kayak rumahnya baru, terus di situ juga deket pantai, kemana-mana dekat meskipun macet. Terus kayak di depan rumah kita keluarga udah restoran gitu, enak banget. Cuma susahnya adalah cari duitnya tuh kalau di Bali. Suamiku kan juga kerjaannya nggak berada di Bali, terus lebih ke Jakarta gitu, jadi kalau bolak-baliknya tuh repot. Aku juga mikirnya kalau misalnya aku bisa ke Jakarta lagi, siapa tahu aku bisa syuting lagi gitu kan. Aku juga kangen syuting gitu. berarti alasan utama ke Jakarta lagi emang butuh biaya besar lagi untuk mencari nafkah di Jakarta ini ya Pak? Enggak, sebenarnya gini loh, kalau sebenarnya orang tuh hidup ya dengan gaji berapapun itu orang bisa hidup, tergantung gimana kita bisa bagi-bagi aja porsinya masing-masing, ini kemana gini. Cuma kalau kalau aku pribadi ya, suamiku juga kayaknya sama, kita udah terbiasa hidup di standarisasi segini gitu. Kita pengennya hidup itu terus menanjak dong, bukannya malah turun gitu. Jadi kalau misalkan kita harus mengorbankan sesuatu kayak rumah baru, kayak hidup yang nyaman di Bali gitu, ya kita korbankan demi demi untuk mencapai standarisasi hidup kita. Karena kan kita sebagai pribadi manusia, apalagi kita berdua juga orang tua, punya tanggung jawab anak, punya tanggung jawab sekolah, menafkahi segala asuransi segala macam buat anak, buat keluarga. Jadi kita harus gimana caranya ya mengambil sesuatu yang lebih efisien buat kita berdua, kayak pindah ke Jakarta. Terus suamiku biar lebih gampang kerjanya, lebih nggak usah bolak-balik. Aku juga nggak perlu jauh dari dia. Terus apalagi kita beruntungnya kita udah ada rumah di Jakarta gitu, jadi lebih gampang kan gitu. Jadi ada yang perlu kita korbankan untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Sebenarnya di Bali udah enak banget, cuma ya itu dia, suamiku kerjanya masih bolak-balik gitu. Aku sendiri pribadi nggak enak kalau ditinggal-tinggal, terus kayak kalau bolak-balik kan capek juga gitu. Akunya bolak-balik atau dia bolak-balik, jadi capek. Apalagi sekarang juga kita masih ngurusin kasus, jadi kalau di Jakarta tuh lebih enak gitu, jadi nggak usah bolak-balik. Terus ya itu dia tadi, ditambah alasan suamiku
papaku yang udah tua itu, jadi supaya kita bisa lebih dekat sama orang tuaku gitu. Atau nggak sanggup Kak, karena biaya hidup di Bali tuh mahal harus seperti apa? Kalau mahal sih sebenarnya mahalan di Jakarta, apalagi kalau UMR Jakarta sama Bali aja udah beda kan. Kalau di Jakarta itu maksudnya kesempatan kita tuh lebih terbuka lebar gitu, lebih gampang buat aku. Kalau kan kerjaan aku sebenarnya dulu entertainment, kalau di Bali kan mungkin selected doang. Kalau misalnya orang bikin acara baru bisa MC atau sebagai KOL gitu kan. Kalau di Jakarta kan lebih terbuka lebar, bisa collab sama artis, syuting segala macam, itu lebih luas lah gitu. Berarti